Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Gede Satria. Pemirsa, kini kita langsung menuju Istana Kepresidenan untuk melihat secara langsung bagaimana situasi terkini pelantikan sejumlah staf khusus, utusan khusus, dan juga penasihat khusus serta kepala badan. Mbak Zita ya Pak? Saya kan Jaksa Agung. Ya. Mbak Zita tapi juga ya Pak? Mbak Zitanya mana Pak? Aku diundang Mahkamah Agung. Ya. Mbak Zita juga nanti datang ya? Ya nanti kamu lihat aja. Ya. Kamu nggak bareng datangnya Pak? Saya baru diundang Mahkamah Agung. Ya, oke. Kasih. Oh anaknya juga Pak? Iya, baru saja kita saksikan bahwa tidak hanya sejumlah tokoh yang hari ini akan dilantik sebagai kepala badan, namun beberapa menteri juga turut hadir pada hari ini. Pelantikan MA ya. Ya. Terima kasih. Tanggapannya soal beberapa yang staf khusus? Wah, saya belum paham. Itu Pak Mensesnek. Oh ya sorry sih. Bukan undangan. Ya bekerja sebaik-baiknya lah. Setelah Presiden Jokowi ada komunikasi nggak Pak setelah Bapak komunikasi dengan Presiden Jokowi? Iya tentu saja. Saya masih kita punya grup WhatsApp namanya Kabinet Indonesia Maju pun kita pertahankan, tinggal ditambahi alumni Kim gitu. Jadi kita tetap dibahas Pak kalau dalam grup itu setelah pensi. Ya lucu-lucuannya. Contohnya Pak? Waduh kamu lupa banyak contohnya. Pokoknya kita persaudaraan di antara Kabinet Kim tetap jalan terus. Ya. Pak, kabarnya nanti kantor akan berbagi dengan Caimin, apakah udah dibagi Pak kantornya Pak? Ya, ini tadi saya pagi bersama dengan Sesmenko PMK melihat ruangan-ruangan. Karena ini kan ada penambahan Menko, jadi kita gedung PMK akan digunakan untuk dua kemenkoan. Kemenko PMK sendiri dan Kemenko yang baru yaitu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat. Tadi kami sudah diskusi dengan Sesmenko PMK untuk mana yang disiapkan untuk Pak Menko Muhaimin Iskandar gitu. Sekarang kan Seskap di bawah Mensesnek nih Pak, ini beda dengan tahun lalu. Nggak apa-apa. Apakah ada efektif atau bagaimana? Iya, saya kira begitu. Pak, pembagian gedung itu sifatnya sementara apa permanen Pak nantinya? Menurut saya ya kita kan harus lebih efisien memanfaatkan ruang ya. Kalau dari yang ada bisa kita optimalkan ya ngapain harus membuat yang baru, kan kita harus optimalkan yang ada. Oke. Thank you. Kerjanya nggak mirip-mirip ya Pak? Apanya? Kerjanya tapi nggak mirip-mirip ya? Apanya? Gitu. Oh enggak. Kalau PMK kan lebih kepada pengembangan sumber daya manusia, ya, dan kebudayaan. Jadi pendidikan, kesehatan dan seterusnya. Kalau pemberdayaan masyarakat nanti Pak Muhaimin sendiri yang menjelaskan ya, lebih kepada pengembangan kemandirian masyarakat dan seterusnya. Makanya di situ ada UMKM ada dan seterusnya. Ya, oke. Makasih. Kan kita udah Ya, baik pemirsa, kita baru saja mendengar keterangan singkat dari Pak Pratikno dan sebelumnya juga kita sudah melihat ada Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto yang juga sudah hadir pada hari ini untuk menyaksikan secara langsung pelantikan dari sejumlah kepala badan, staf khusus, utusan khusus, dan juga akan ada pelantikan dari Ketua Mahkamah Agung. Kami ulas kembali pemirsa beberapa tokoh yang akan dilantik pada hari ini. Yang pertama ada Ketua Mahkamah Agung
hari ini yang akan melakukan pengucapan sumpah janji di hadapan Presiden pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini Profesor Dr. Haji Sunarto SHMH rencananya akan dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung. Selain itu pemirsa, beberapa tokoh juga hadir dan kita simak pernyataan Budiman Sujatmiko saat tiba di Istana Negara beberapa saat yang lalu. Insya Allah nanti kalau misalnya setelah dilantik ya, pertama kalau concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan, tapi nanti tunggu saja rapat paripurna kabinet arahan dari beliau dan atau mungkin nanti pidato beliau. Tapi saya pikir waktu kesan dari saat saya diundang ke Kertanegara, concern kemiskinan adalah banyak orang miskin yang belum terdata dengan baik, ya pendataannya itu concern dari segi administrasinya. Kedua, kategori miskin ini bukan sekedar kemiskinan ekstrim, tapi juga mereka yang jatuh miskin. Ya, saya pikir itu concern kita semua. Jadi mereka yang miskin maupun yang terancam miskin begitu. Ya, yang miskin diberdayakan, yang terancam miskin ya harus diselamatkan. Banyak juga. Percepatan pengentasan kemiskinan. Ada 2 waktu. Mengapa ada 2 waktu, Pak? Yang saya dapat dari penjelasan beliau, kenapa ada 2 wakil, karena badan ini akan mensinkronkan pertama-tama membuat dan menyusun rencana induk program pengentasan kemiskinan di banyak kementerian dan lembaga. Setidaknya minimal ada 16 kementerian. Kita nggak tahu juga ada nanti lembaga baru apa lagi yang nanti concern dengan kemiskinan atau selama ini concern dengan kemiskinan dengan berbagai macam pendekatan yang beragam. Dan kita ingin sinkronkan, kita ingin sinergikan dan tugas-tugas pengawasan, pengendalian juga menurut Perpres, rancangan Perpres yang kami terima itu akan seperti itu kira-kira. Nah. Ya, jadi apa aja kita kalau diperintah untuk bangsa negara kita siap. Pembinaan generasi muda dan pekerja seni ya. Apa yang mau di... Ada arahan misalnya nggak? Nah, Ini nanti menteri. kita juga udah pernah ketemu di Kertanegara. Udah. Nah, ini untuk ada arahan khusus nggak dari Prabowo-nya? Pastinya ada, tapi untuk diskusi lebih lanjutnya lagi mungkin setelah hari ini. Dihubunginnya kapan? Tapi udah punya program-program ke depan udah menyusun gitu ya, Mas? Insya Allah. Dihubunginnya kapan untuk dilantik ini? Dihubunginnya semalam atau udah dari udah disuruh, kan kita sudah diminta untuk standby dari beberapa hari lalu. Terima kasih. Selamat ya. Dan pemirsa, berikut ini adalah situasi terkini di dalam ruang Istana Kepresidenan yang hari ini akan digunakan sebagai lokasi pelantikan dari sejumlah kepala badan Kabinet Merah Putih. Sejumlah tamu telah datang menerima undangan dan telah tiba di istana. Nantinya beberapa tokoh yang akan dilantik sebagai kepala badan. Ada 1, 2, 3, iNews. Ada beberapa nama, tadi juga sebelumnya juga ada Budiman Sujatmiko yang ditunjuk sebagai Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan. Dan selain itu juga ada Raffi Ahmad, selebritas dan juga bisnismen sekaligus politisi, ini hadir di sini untuk memenuhi panggilan dan rencananya akan dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Ya, sebagai tambahan informasi pemirsa, kami juga telah mendapatkan informasi bahwa beberapa tokoh yang akan dilantik pada hari ini, yang pertama ada Ketua Mahkamah Agung, akan mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Presiden pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Profesor Dr. Haji Sunarto SHMH hari ini akan dilantik sebagai Ketua Mahkamah Agung. Selain itu,
utusan khusus Presiden akan dilantik pada pukul 10:30 waktu Indonesia Barat. Yang pertama ada Muhammad Mardiono sebagai utusan khusus Presiden bidang ketahanan pangan. Dan kemudian ada Setiawan Ikhlas sebagai utusan khusus Presiden bidang ekonomi dan perbankan. Kemudian ada Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Kemudian ada Raffi Farid Ahmad, utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Kemudian ada Ahmad Rida Sabana sebagai utusan khusus Presiden bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif, dan digital. Sementara itu, Ibu Mari Elka Pangestu, Ketua Khusus Presiden, utusan khusus maksud kami, bidang perdagangan. Kemudian ada Hajah Sita Anjani, ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden di bidang pariwisata. Selanjutnya ada Profesor Dr. Muhajir Effendi yang sudah hadir tadi pemirsa, akan ditunjuk sebagai penasihat khusus Presiden untuk urusan haji. Kemudian ada Purnomo Yusgiantoro akan menjabat sebagai penasehat khusus Presiden urusan energi. Bambang Permadi Sumantri Brojonegoro katanya penasihat Presiden bidang ketahanan, bidang kesehatan nasional. Terima kasih ya Pak. Selamat kasih ya. Sehat-sehat Pak. Kami kembali sampaikan beberapa nama yang nanti akan dilantik sebagai staf khusus. Tadi juga telah hadir musisi, penulis lagu, dan juga penyanyi Yovie Widianto juga telah hadir untuk menjadi staf khusus Presiden. Dalam keterangan singkatnya tadi, Yovie Widianto menyatakan bahwa dirinya lebih fokus kepada komunikasi antar lembaga. Dimohon untuk tidak mengaktifkan dan menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya. Juga tidak diperkenankan untuk mengambil foto atau gambar, baik dari kamera ataupun handphone, selain petugas yang telah ditentukan. Ya tadi malam. Kita tunggu jangan. Belum tahu Pak. Sabar. Apa, Pak? Belum tahu sebagai apa. Sabar ya, sabar. Nanti kan ketahuan nanti setelah ini ya. Belum dikasih tahu Pak. Belum dikasih tahu sebagai apa. Nanti diketahui. Nanti tahu setelah diumumkan ya. Spill dikit lah Pak. Baik ya. Terima kasih Pak. Tapi dia nggak. Hari ini pelantikan Ketua Mahkamah Agung. Agenda terus diundang. Diundang sebagai apa Gus? Ya sebagai Menko. Agenda terdekat Menko dalam mungkin barangkali 100 hari. Ya, apa Gus? 100 hari Pak. Mengkonsolidir program dari semua kementerian di bawah Kemenko dalam konteks pemberdayaan, mengintegrasikan program sekaligus mendorong percepatan. Prioritasnya Gus dan juga mungkin ada arahan khusus. Sebetulnya pemberdayaan di paling bawah ya, ekonomi paling lemah melalui koperasi maupun ekonomi kreatif ya. Di kantor di mana Gus? PMK sini. Makasih. Oke, makasih Gus.
Dan berikut adalah situasi terkini. Pemirsa, di Istana Kepresidenan sejumlah tokoh telah hadir, termasuk beberapa Menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir memenuhi undangan dalam pelantikan Ketua Mahkamah Agung, Utusan Khusus Presiden, Penasihat Khusus Presiden, Staf Khusus Presiden, serta beberapa kepala badan. Beberapa kepala badan yang hari ini dilantik adalah Muhammad Irfan Yusuf sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, kemudian Dahnil Anzar Simanjuntak ditunjuk sebagai Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji. Sedangkan Badan Pengelola Investasi Daya atau Anagata Nusantara ada Mulia Mandarman Syah Haddad, Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, dan ditunjuk sebagai wakilnya adalah Kaharudin Jenot Daeng Manyambeang. Kemudian Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ada Budiman Sujatmiko, dan sebagai wakilnya adalah Nanik Sudaryati Deang. Wakil 1, kemudian ada Wakil 2, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan ada Iwan Sumule. Sedangkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagai Kepala Badan adalah Haikal Hasan. Sebagai wakilnya ada Afrian Syah Nur. Tadi malam Ketua MA ya, masih ya, mari ya, masih ya. Ya, baru saja ada melihat ada Agus Harimurti Yudhoyono selaku Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan juga turut hadir pada pagi hari ini. Tampak di layar televisi Anda pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto telah hadir didampingi oleh Zulkifli Hasan selaku Menteri Koordinator Bidang Pangan. Ya, akan kembali sesaat lagi, jadi pastikan Anda tetap bersama kami dalam Breaking News pelantikan Kepala Badan di Istana Kepresidenan.